dalam Quran dan hadis ada ungkapan as-sabat. Apa as-sabat itu? As-sabat artinya teguh, kokoh. Kalau istiqomah artinya lurus, tidak belok kanan kiri, itu istiqomah. Kalau dari sisi teguhnya disebut as-sabat. Hendaklah teguh dalam apa? Quran menyatakan, juga hadis, hendaklah teguh dalam la ilaha illallah. Akidah yang sehat, tauhid. Amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dalam surat Ali Imran 102, di sini tidak saya kutip ya. Hendaklah tetap dalam kemusliman sampai mati. Karena itu musibah yang terjadi jangan sampai mengubah arah hidup ya. Jangan sampai goyah karena musibah. Usahakan tetap teguh dalam agama Allah. Sampai kapan? Sampai mati. Begitu ya. Pertama saya kutip nih hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan, ingatkan kepada orang yang sedang mengalami mati, sakaratul maut, apa yang mesti diingatkan, diajarkan itu kalimah la ilaha illallah. Mautakum itu bisa dari kata mayitun atau maitun. Apakah mengajarkan, mengingatkan la ilaha illallah kepada mayit atau kepada yang sedang mengalami mati yang disebut sakaratul maut? Karena ada juga yang mengajarkan la ilaha illallah itu kepada mayitun. Untuk menetapkan salah satu makna dari dua tadi, apakah maitun atau mayitun, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Mu'ad bin Jabal an Mu'ad bin Jabalin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir ucapannya, akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Maka dari hadis ini kita mengistinbat, talqin mengajarkan la ilaha illallah itu bukan kepada mayit, tapi kepada orang yang sedang mengalami sakaratul maut, agar akhir ucapannya la ilaha illallah gitu. Dan ini harus dipertahankan. Lalu ada ungkapan pikiran yang jelek gitu ya. Biarlah tidak sholat, biarlah tidak ibadah, asal nanti saja ketika sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah gitu. Kalau kita lihat pesan dari Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, artinya tidak bisa mendadak begitu. Ini harus menjadi akidah, menjadi milik
menjadi warna hidup. Kapanpun dan dimanapun la ilaha illallah, begitu. Lalu kenyataan dalam keseharian seperti apa? Rasul pernah ditanya, apa makna la ilaha illallah itu? Beliau mengatakan, antah juzahu an maharimillah. Makna la ilaha illallah adalah menghalangi kamu, membentengi kamu dari segala yang diharamkan oleh Allah. Jadi orang yang benar-benar berakidah la ilaha illallah berusaha untuk menghindar dari segala yang diharamkan. Yang begitu. Ada juga yang mengucapkan la ilaha illallah justru pekerjaan itu sendiri pekerjaan yang dilarang, begitu. Kartos baik tege. Jadi ada orang yang sedang mengucapkan la ilaha illallah dan makna dari la ilaha illallah adalah menghalangi dari perbuatan yang dilarang. Sementara melakukan pekerjaan membaca la ilaha illallahnya ya satu perbuatan yang dilarang, begitu. Jika anu istighfaraneun, nah gitu. Paham ya Pak? Baik tege. Ya, itu. Sampai akhir. Usahakan ini. Keteguhan ini jangan sampai lepas lagi. Kemudian juga perlu saya sampaikan di sini. Ini hanya sekedar mengingatkan saja. Ketika kita mengalami sakaratul maut, sudah terhitung oleh kita, ada tidak yang membantu kita, menalkinkan kita? Nah, kadang-kadang kita lupa kan. Satu, saha norek nalkinan orang. Kalau bapak meninggal, apa istri bapak akan menalkinkan bapak? Keluarga bapak? Nah, karena itu jangan dibiarkan keluarga berakidah yang berbeda. Kalau ibu meninggal dunia, apa bapak, keluarga ibu akan menalkinkan? Kadang-kadang ini lupa, tidak terpikirkan. Karena itu jangan dibiarkan keluarga berbeda akidah. Satu tuh Pak. Usahakan seakidah. Iya. Kedua, apakah Bapak sudah perhitungkan Bapak dan Ibu, andaikan nanti meninggal dunia, siapa yang akan mengurus jenazah Bapak? Kan bisa kalian yang kopi ayeuna itu. Ya. Apakah yang akan mengurus jenazah Bapak atau Ibu ini yang sekaidah, seakidah dan sekaidah? Sudah kita pikirkan itu. Iya. Contoh saja. Ini yang saya alami ketika saya membina di daerah Cimahi Utara, itu daerah merah tadinya ya, dan semrawut sekali ya. Saya pernah mengalami ketika saya diminta oleh salah seorang keluarganya untuk mengurus jenazah, ada yang berbisik, Pak, tidak usah ikut campur, ini sudah kami tangani dengan paket. Jadi paket itu. Dari memandikan, mensalati sampai acara di kuburan. Karena keluarganya masih lain, kaidahnya. Saya tidak bisa memaksa, ya silahkan saja. Baru saya tahu ada paket, saya baru tahu waktu itu. Jadi ada paket berapa gitu biayanya. Dari mengurus jenazah, mensalati sampai menguburkan. Saya baru tahu, gening piduit itu gitu. Paingan ulah. Ya. Kemudian pas mau menyalati, ini calon imam ini bertanya, apakah ini mayit orang soleh? Nah gitu. Ya semuanya menjawab orang soleh. Masa di hadapan keluarganya mengatakan bukan?
cek sararea teh lain nama lu. Satu tuh. Kemudian juga pertanyaannya apakah ini ahli surga begitu. Semuanya menjawab ahli surga, Pak. Iya, namanya menjawab lain dia mah ahli neraka kan mau tega. Iya. Nah, muncul dalam pikiran saya kok begini ya. Jadi terbayang masuk surga itu dengan kesaksian itu cukup. Ahli surga weh. Terbayang eta malaikat ngambek keur naon ku aing ditulis cenah tuh amal. Nah, itu kan. Setelah saya ungkap keterangan ternyata bukan itu yang dimaksud. Apakah hanya dengan kesaksian itu benar orang masuk surga? Sementara Quran menjelaskan bahwa orang nanti akan menerima hasil dari amalnya masing-masing. Kedua, cara seperti itu tidak dilaksanakan oleh Rasulullah. Mungkin mengistinbat dari hadis, tapi saya kira salah ini istinbatnya. Ada jenazah yang diusung, sahabat berkata, ini orang baik. Rasul mengatakan wajabat. Ada lagi jenazah yang diusung, sahabat mengatakan ini orang tidak baik. Rasul mengatakan wajabat. Gitu. Umar penasaran, apa yang dimaksud oleh Anda wajabat itu? Kalian ini adalah orang-orang jujur. Kalau ngomong benar. Makanya iya, dengan kesaksian kalian benar dia itu orang baik, ya surga. Bukan karena kesaksiannya, tetapi karena amalnya gitu. Jadi Rasul menyatakan itu karena Rasul percaya para sahabatnya jujur. Makanya dalam penelitian rawi hadis sahabat itu sudah saja masuk udul semua. Itu diurang ditanya, iya jalmi soleh cek saraya bari pagawean ngawadul. Kira-kira Bapak sudah terbayangkan kalau Bapak meninggal siapa akan mengurus jenazah Bapak? Itulah Pak. Jadi kadang-kadang ada yang berpikirkan baik cenah lah teu ngariung jeung nusa kaidah oge. Ini sebenarnya apakah Bapak Ibu rela ketika meninggal diurus oleh yang berbeda kaidah? Hiji tapanya priyogi kurang deh. Oh inilah yang perlu kita perhatikan itu. Dan juga pernah pengalaman saya itu, ada yang datang saya tidak kenal, langsung memberi amplop, padahal tidak kenal Pak. Saya bingung, ini ada apa? Kan saya tidak butuh amplopnya Pak sebenarnya. Tidak butuh karena amplop malah. Ketika saya buka waktu itu ada uang 1.500. Saya tanya, ini maksud Bapak apa? Iya memberi katanya. Oh iya memberi. Kan saya tidak kenal Pak. Mungkin ada maksud Bapak apa? Mohon doanya bagi Bapak anu yang sudah meninggal dunia. Begitu. Oh jadi ya keur doa gitu. Oh begitu Pak. Tapi mohon maaf ya, kalau saya berdoanya tidak khusyuk. Kalau saya berdoanya sekedarnya saja. Kenapa? Pan kan 1.500. Gitu Pak. Kata dia itu, oh jangan begitu cenah Pak. Iya kan cuma 1.500 Pak. Lamun hayang panjang tamahan atuh. Akhirnya saya kembalikan. Bawa lagi. Pertama Pak, keikhlasan orang jangan diukur dengan uang. Satu tuh. Karena itu ketika membagikan uang sholawat mau apa sih maksudnya? Apa doa keikhlasan orang mau diukur dengan uang? Kok nggak dengan 1.500? Iya. Kedua, saya tidak kenal Pak siapa. Saya tidak tahu kehidupan sehari-harinya. Lalu mesti bagaimana saya berdoa ini?
Ya tapi dah muslim cenah yakin iya, tapi kan saya tidak tahu sehari-harinya. Nah gitu Pak. Kenapa? Pertama, walaupun muslim kalau orang tidak salat, apa doa saya mau sampai diterima oleh Allah. Nah begitu Pak. Kemudian pengalaman saya di Cimahi sedang sholat masjid. Saya tidak ngimaman karena ada tokoh di sana. Itu langsung amplop diasupkan karena saku, mapai Pak keur sholat eta teh. Kecidah. Nggak ganggu. Selesai saya bilang, Pak ke dia, ini apa? Kan Bapak tahu ini sedang sholat, kenapa diganggu? Bang salse gitu. Jawabannya. Lalu saya kembalikan, ini apa-apaan ini? Saya tidak akan buka berapa jumlahnya, tetapi salat saya dihargai seperti ini. Artinya menghancurkan pahala dari Allah. Saya tidak mau Pak pulangkan. Akhirnya yang lain era meureun Pak marulangkeun. Gara-gara jelema eta tetulus menang duit cenah tuh. Inilah Pak. Satu akidah tapi beda kaidah. Sudah kita bayangkan siapa nanti yang akan mengurus jenazah kita. Ya. Di kuburan selesai ngubur, saya langsung bicara. Sebentar selesailah seperti Rasulullah gitu. Pulang. Yang sebagian ada yang ikut pulang, tapi yang sebagian lagi enggak dengan ajengan yang paket tadi. Langsung duduk di kuburan membacakan talqin itu. Nah gitu Pak. Jadi kalau kita lihat keterangan di sini, talqin itu dari yang hidup kepada yang hidup. Yang hidup tidak sedang mengalami sakaratul maut kepada yang hidup sedang mengalami sakaratul maut, bukan kepada yang mati, begitu Pak. Ini dalilnya. Kemudian juga ada hadis, jika seorang muslim mati, meninggal dunia, lalu ada 40 orang mensalati yang tidak musyrik kepada Allah. Itu hadis Muslim tuh, sahih. Apabila seorang mati, seorang muslim, lalu ada 40 orang muslim yang mensalati dia dan yang 40 ini tidak musyrik kepada Allah, itu dijamin masuk surga Pak. Sudah Bapak hitung berapa yang akan mensalati Bapak? Orang yang ikhlas, begitu. Banyak orang yang menyalati tapi belum tentu jumlahnya sampai 40 yang ikhlas. Nah disitulah Pak. Apakah jaminan dengan jumlah 40 tadi? Bukan jumlah ini Pak. Jika ada seorang yang meninggal dunia, kemudian ada 40 orang muslim yang tidak musyrik kepada Allah mensalatinya, menunjukkan dia itu akidahnya sehat. Begitu Pak. Karena nanti untuk di akhirat kembali kepada Al-Quran, semua akan menerima dari hasil amalnya masing. Nah itu. Bagaimana dengan musibah COVID ini? Kadang-kadang kita tidak tahu karena datang mayit sudah pakai peti. Malah mensalatkannya juga tidak dibawa ke luar, tapi masih mayit di ambulan masjid, di mobil. Boleh ya boleh saja silahkan. Malah ada juga kejadian tidak ada yang mensalatinya, cuma 2-3 orang. Lalu keluarganya bersedih Pak. Sampai ada yang bilang, Ustadz kumaha atuh cenanya nasibun lancek teh. Dugi ka kitu nu nyalatkeun ge ngantiluan. Saya katakan, Ibu, di akhirat nanti tidak ditentukan oleh jumlah yang mensalati, tapi kembali kepada amal masing-masing. Ya udah itu. Nah gitu atuh ngadoakeun wae lah. Dan Quran sudah menegaskan wa allaisa lil insani illa masa'a, bahwa bukankah bagi setiap orang
akan mendapatkan dari hasil usahanya. Gitu. Kan ada yang musibah kapalnya jatuh tenggelam tidak ditemukan. Apakah hanya dengan demikian ya tanda bahwa itu tidak baik? Enggak. Kembali saja bahwa setiap orang akan menerima hasil dari amalnya masing-masing. Iya. Nah, begitu Pak ya. Lalu bagaimana kiat-kiatnya supaya tetap sabat dalam agama Allah itu? Satu, berdoa kepada Allah. Itu satu. Karena yang membolak-balikan hati adalah Allah. Jangan sampai ketika kita menghadap kepada kebatilan lalu tertarik. Kan kadang-kadang kita mendengarkan nya oge, nah gitu kan kadang-kadang hati nya oge jika benar gitu kan. Nah, semoga Allah yang Maha Tahu jangan sampai kita dibiarkan menghadap kepada kebatilan walaupun seperti benar. Jadi yang pertama adalah doa. Seperti dalam sebuah hadis dinyatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, beliau pernah, ada juga yang mengungkapkan sering berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ada juga redaksi lain sabit qulubana, wahai yang membulak-balikan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Rasul saja sering berdoa ini. Dan oleh Rasul sendiri teralami upaya-upaya yang akan mengubah akidah, yang merusak keteguhan, dari mulai rayuan sampai ancaman pembunuhan. Kalau Rasul tidak teguh, sudah hancur ini Pak. Mungkin agama tidak akan sampai kepada kita, agama yang benar. Tapi Rasul teguh di situ dan beliau berdoa kepada Allah. Saya lihat atau saya baca dalam tafsir Al-Maraghi ini, orang-orang kafir Quraisy ini bersepakat, bermusyawarah, lalu mengutus seorang yang dianggap paling pandai bicara, datang kepada Rasulullah. Pertama orang itu mengajukan harta, uang. Apakah engkau Muhammad melakukan perbuatan ini dakwah ya, menyalahkan Tuhan-Tuhan kami, menyalahkan agama kami karena engkau butuh uang, karena engkau butuh harta. In kunta faqiran agnainaka. Jika engkau butuh uang, butuh harta, kami siapkan, kumpulkan, kami berikan, kamu menjadi orang kaya. Tapi dengan syarat berhenti dakwah. Rasul spontan menjawabnya, Pak, lastu bifaqirin, aku dakwah bukan karena itu. Bukan tidak butuh uang, tapi dakwah ini bukan karena itu. Langsung ditolak. Tapi kalau ditawarkan kepada saya, mungkin saya berpikir dulu, Pak. Ustadz cenah taselah lireun ngaos tah 1 miliar pamana. Kahulang mah sim kuring kayak antosan bade ngemut ya gitu lah. Tuluy ngobrol kanu di imah ka pamajikan, cek nu di imah mending artos batan ngaji capek tuh. Awewe teh kana duit mah, Pak. Nah, itu kan. Rasul tidak goyah, tetap. Tapi kenyataan sampai sekarang banyak ulama, ajengan, ustadz goyah dengan uang. Malah berbalik menggunakan Quran dan hadis untuk membela kebatilan. Karena di belakangnya ada uang. Ini dari dulu ulama Yahudi juga begitu. Mereka mengubah agama itu karena uang itu. Yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hada min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Ulama-ulama Yahudi merekayasa ajaran lalu dicampur adukkan dengan Taurat, disampaikan kepada umat ini dari Allah, padahal tidak, ini kebohongan. Kenapa mereka lakukan itu? Ulama-ulamanya ini liyashtaru bihi samanan
qalila. Mereka tukarkan agama dengan dunia. Dunia itu kecil Pak, karena sebentar. Sedangkan akhirat itu lebih tinggi nilainya, karena akhirat tuh Pak. Saya terima uang besar lalu mati, rugi kan? Uangnya tidak dibawa ke akhirat, saya tinggalkan untuk anak istri itu. Saya doraka, kudu tanggung jawab di akhirat, nungguinah pamajikan nerima duit. Ripek teh kawin deui itu panteungeunah. Nah itu Pak. Justru di sini Pak. Ternyata sekarang juga banyak itu. Yang kedua, kalau uang ditolak mungkin ditawari wanita cantik tidak akan menolak, karena laki-laki sehat pasti mau Pak. Kajian ustad Pak ningali nu geulis mah geulisnya teu banyak Pak. Nah peda ustad ningali nu geulis jadi goreng patut henteu atuh Pak. Ini saya pernah ya, jadwal hari Ahad berangkat subuh, setelah sholat subuh lewat ke perumahan, ada yang lari pagi. Di antaranya ada perempuan yang lari pagi teh Pak, pakai celana ponok, kaos ponok, buk berem. Ari perem piraku Pak. Ya kasusul karena saya pakai mobil. Eta ku penasarannya eta panon lalaki hayang ngareret. Ari ngareret beli kaduhung beli nyeri hate. Nih. Aduh apa. Kata orang kafir itu, tawaran yang kedua, in kunta qad hawita mra'atan zawajnakaha. Jika kamu berlaku seperti itu, menyalahkan Tuhan kami, agama kami, karena menginginkan seorang perempuan, yang mana tunjukkan, kami tikahkan. Tuh Pak, ditawaran langsung. Urang maneangan geus nudaikeun. Rasul langsung menolak. Dua ada. Nah baru kesimpulannya mereka itu, lamun karena duit tedaikeun, ka awewe tedaikeun, wah majnun gitu Pak. Makanya dia ngomong yang ketiga ini, in kunta majnunan dawainaka. Jika kau majnun, kami akan obati. Rasul tenang saja menjawab, lastu bi majnunin, teu ngamek Rasul mah. Mencek batu teh maneh gelo ngamek tuh nya bener. Rasul mah dijawab dengan tenang saja. Udah tidak berhasil. Ditingkatkanlah ancaman-ancaman pembunuhan, tapi Rasul tetap teguh di situ. Dan Rasul bertahan di Mekah 12 tahun tuh Pak, dengan ancaman pembunuhan, dengan segala macam rekayasa fitnahnya, tuhmah, dituduh gila, rekayasa segala macam, jalan terus teguh Rasul itu Pak. Beliau kan disebut majnun segala macam lah, asatirul awalin, dia teguh saja di situ Pak. 12 tahun. Padahal Rasul sudah merasa gerah, sudah tidak betah Pak. Tapi tidak bisa beliau tinggalkan Mekah. Karena bagi seorang Nabi tidak boleh meninggalkan lapangan dakwah, tempat dakwah sebelum diizinkan oleh Allah. Bertahan saja, setelah diizinkan baru Rasul pindah ke Madinah. Tidak boleh itu seorang Nabi meninggalkan medan dakwah karena tidak enak, karena sakit hati, selama tidak ada izin dari Allah. Nabi Yunus, ia meninggalkan medan dakwah karena kesel, masyarakatnya berdegong. Udah, ia tinggalkan. Dihukum oleh Allah kan. Ia naik perahu, muatannya lebih. Kalau berjalan bisa tenggelam semua. Andaikan 11 saja, dipaksakan mati semua, kerugiannya lebih besar. Berarti janda 11 tuh Pak. Belum lagi anak yatimnya berapa. Lalu diundi. Pokoknya supaya dilemparkan satu orang, supaya selamat yang banyak. Yang kena undian itu Nabi Yunus. Iya adil, sikap ia terima itu putusan keadilan.
Tidak melihat pejabat, geus korbankeun anu miskin, enggak. Lalu dilemparkan, dimakan oleh ikan. Jalan-jalan Pak, oh eta kemana-mana ngan teu ningali bungkul. Nah, akhirnya dimuntahkan di pantai. Ceritanya ringkas begitu. Ini hukuman dari Allah karena meninggalkan medan. Nah gitu. Kumaha mun aya ustad punung, pan ustad mah lain nabi. Nah cenah ustad punung pan teu meunang, ustad mah lain nabi. Iya. Nah, kita lanjutkan keteguhan itu. Dilanjutkan oleh para sahabat dan seterusnya, dan ini diharapkan orang-orang yang mengikuti Rasulullah hendaklah teguh seperti Rasulullah, jangan melepaskan tauhid, jangan melepaskan iman, iya, sampai mati. Insya Allah Allah akan menguatkan dengan doa tadi. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis sabit. Qaul sabit itu adalah la ilaha illallah. Itu yang ada yang mentafsirkan itu. Artinya tetap tauhid mewarnai dan mempengaruhi hidupnya dalam segala aktivitasnya. Begitu. Dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bersama dengan doa itu, doa ini boleh dibaca setelah bacaan sujud. Ketika sujud silahkan. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Berdoa ketika sujud itu dianjurkan oleh Rasulullah. Perbanyaklah berdoa dalam sujud. Paksir doa fi sujud. Dan Rasul tidak menentukan mesti redaksi yang mana. Artinya boleh yang mana saja, silahkan. Untuk berdoa kepada Allah ketika sujud. Apakah harus sujud terakhir? Tidak ada dalil. Silakan mau sujud pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Silakan. Tiap sujud silakan. Kumaha cenah Ustaz mun teu apal redaksi ieu sakitu ponok teu apal. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ku basa Sunda we atuh Ustaz meunang, Pak. Kan pertanyaanana nepi ka iraha. Sakitu ponok teu apal, teu cara kana duit, inget tuh. Dasar matre. Komo awewe mani kana duit apa. Ya. Satu tuh. Yang kedua, agar sabat dalam agama Allah adalah dengan baca Quran. Ketika baca Quran, hati bagaikan tanah yang disirami. Subur, Pak. Sulit nanti hama-hama untuk masuk dan merusak. Ketika tanahnya subur, tanamannya bagus, kokoh kuat. Lalu bapak, paman atau ibu jarang baca Quran, lama tidak ketemu Quran, maka bagaikan tanah yang keras nantinya. Tidak akan tumbuh tumbuhan yang bagus dan hama mudah masuk. Begitu. Itu banyak di dalam Quran ayatnya. Di surat Al-Hadid ada. Karena lama tidak bertemu dengan Quran, seperti orang Yahudi dan Nasoro lama tidak bertemu dengan ajaran Taurat dan Injilnya yang sebenarnya, yang asli. Akhirnya hati menjadi keras, Pak. Kalau sudah keras hati, mudah ini untuk dipengkolkan, untuk dibelokkan kalau sudah keras. Jadi yang kedua kiatnya adalah baca Al-Quran. Saya pernah menyampaikan, Allah menyediakan waktu 24 jam sehari semalam. Pertanyaannya, sempat tidak 30 menit baca Quran? Dari 24 jam. Mau subuh, mau siang, mau malam, mau sendirian, mau bersama, terserah. Pertanyaannya, sempat tidak baca Quran? Pasau patus alun, kata Allah. Nanti kamu akan ditanya sikap terhadap Quran. Pertama baca, sempat tidak? Itu ada pertanyaan nanti, Pak. Masa dari 24 jam tidak sempat setengah jam baca Quran? Ini evaluasi saja, Pak. Terutama kepada kaum ibu ini. Kalau nonton sinetron 2 jam sanggup kan? Baca Quran setengah jam menigis cangkel. Ya, tapi usahakanlah, Pak, baca Quran.
baca ayat adab sugar ruas ngagebeg henteu bae da teu ngarti bae lah. Asal baca saja dulu. Baca ayat surga sugan ada dorongan meningkat beramal saleh henteu lempeng we bae heula asal baca we heula. Dalalaja sinetron mah ngilu sedih, ngilu ceurik, wawuh henteu. Bari nyaho pan eta teh bohong. Kan tahu kan itu mah bohong. Tapi ngilu ceurik, ngilu sedih, ngilu amek. Hari pemainna hade atuh dapangna nepi ka kabawa terpengaruh ceurik oge nya dibayarna mahal. Imah mewah, mobil mewah. Hari urang nu ngilu ceurik beas teu boga. Ini kan laibun walahun, saya tidak melarang. Tetapi jika tidak baca Quran ada tanggung jawab nanti nih Pak. Begitu. Jadi dalam Quran sudah diterangkan, kesimpulannya adalah biasakan baca Quran agar hati itu subur, tumbuh tanaman yang bagus dan kuat. Sulit nanti yang akan merusak itu masuknya karena kuat. Tetapi jika tidak baca Quran, hati menjadi kering, tidak muncul tanaman yang kokoh, ini mudah untuk dimasuki hama-hama yang akan merusak. Nah gitu. Karena itu COVID ini tidak berpengaruh karena hati Jerman udah baca Quran, sama karena awak Pak. Saya sering menyampaikan apik harus, hati-hati harus, tapi pada akhirnya kita serahkan kepada Allah. Kenapa jadi stres? Jadi tengenah dahar. Ustaz cenah aduh meuni abdi mah sakarareueung cenah ayeuna mah. Eta cing ibu masih kene tuang ngeureuyeuh takeun bae lah cing. Nepi ka poho dahar asa acan. Ya, kita lanjutkan Pak. Sampai lupa makan asa acan, dia gemul sama jelema teh. Kemarin juga saya ngobrol Pak, jeung nu garering dah. Ya udah, kenapa sih? Saya ingat tuh guru saya dulu ketika sakit saya ngobrol, nah mendiri weuh cenah Ustad itu bilangnya. Dahar kumaha urang, ubar kumaha dokter, maot kumaha Allah, geus gitu ya. Ya apalagi Pak ya. Dahar sagala dibatasi teu meunang, ieu teu meunang, ieu teu meunang. Paehan we aing teh. Itu ada itu Pak, karena tidak boleh makan asin ya. Ada yang tidak boleh makan gulai domba, sate domba, tidak boleh makan jengkol putih, duit boga geura Pak. Ya. Kaya miskin. Miskin Pak. Ada yang miskin dengan uang, ada yang miskin dengan kekuatan tubuhnya, kan sama akhirnya. Ya. Alhamdulillah orang apa dahar ngeunah kene jengkol, peuteuy, sate domba, gulai domba. Kan duit itu boga. Ya, kita lanjutkan Pak. Jadi yang kedua baca Al-Qur'an. Iya, nanti ditanya di akhirat. Yang ketiga sholat Pak. Sholat itu benteng kekuatan. Lihat di surat Al-Baqarah. Yahudi Nasoro sangat ingin memurtadkan kamu. Setelah itu Allah menyuruh ayat selanjutnya aqimus sholata wa atuz zakata. Istinbatnya adalah sholat, zakat itu benteng kekuatan umat Islam. Justru ini yang saya khawatirkan. Kondisi sekarang ini, kalau sholatnya sudah keluar dari syariat, dari patokan. Ketika saya ditanya Ustadz bagaimana kalau sholat berjamaah jarak 1 meter, apa itu berjamaah? Jarak 1 meter disebut berjamaah tidak sesuai, disebut munfarid lain, ya naon atuh teh? Ya Pak ribu. Ini benteng Pak, benteng terakhir. Saya baca sebuah keterangan Rasulullah mau mengadakan serangan fajar ke satu lembah, satu kampung karena ini mengganggu Pak. Terdengar adzan, berhenti beliau. Kata para sahabat, kenapa berhenti? Ada yang adzan. Ya kan kita tidak tahu, mungkin cuma satu orang. Ya justru itu.
Aku khawatir nanti justru yang dihantam orang itu. Apa istinbatnya? Adzan itu benteng kekuatan umat Islam, Pak. Begitu jadi salat, adzan, makanya saya terus ngomong, walaupun sedang Covid, adzan mah tuh tong eureun. Kan kade geus adzan teh balik we. Iya. Begitu, Pak. Jadi sholat itu yang ketiga. Dan didorong sholat sunat. Begitu kan, kalau yang wajib sudah dilaksanakan. Nah sekarang didorong dengan sholat sunatnya. Begitu. Jadi hati dekat dengan Allah. Yunaji Rabbahu, yang sholat itu munajat dengan Tuhannya. Salat wajib sudah jelas, lalu salat sunat. Jadi kita punya waktu lebih banyak munajat dengan Allah. Itu kan meneguhkan itu, Pak. Yunaji Rabbahu. Istrinya bilang, atuh Pak kudu daek tahajud cenah, ari keur susah kieu mah. Tuh, Pak. Ka atos ku bapak. Dasar awewe gitu. Tahajud nitah tahajud ka salakina ari keur susah. Kudu daek tahajud cenah Pak, ari keur susah kieu mah. Jadi lamun teh susah mah moal teh Pak. Ya. Jadi ditambah waktu untuk munajat dengan Allah. Apalagi di waktu malam. Saya pernah menyampaikan sebaiknya, tapi bukan mengubah hukum ya. Sholat tahajud itu dilaksanakan menjelang subuh. Tidur cukup, tahajud terlaksana, sholat subuh tidak kesiangan. Sholat tahajud jam 2. Selesai nunggu subuh lama, gogoleran kaberangan we subuhna. Punya alasan nyage kaberangan subuh dah tadi tahajud nya di urang mah we alasanna teh. Iya. Geuning bapak cenah ibu salat subuh kaberangan, Nabi wae pernah. Tuh pan alasan mah aya wae Pak. Apa betul Nabi pernah? Betul Pak. Hadisnya sahih itu di Bukhari. Nabi pernah kesiangan. Di perjalanan capek istirahat karena memaksa sahabat turuti oleh Nabi, tapi kata Nabi, awas nanti jangan kesiangan. Ya kesiangan. Kata Nabi, siapa yang sanggup jaga supaya tidak kesiangan? Bilal tuh Pak, saya, kata Bilal. Tidur semua, tinggal Bilal jaga, hebat Pak. Huai mimiti nanti pas sarua capek. Akhirnya tidur. Ternyata justru malah yang paling dulu bangun itu Nabi. Yang sanggup jaga tibra we. Lalu dibangunkan kata Rasul, kamu sanggup jaga, ini kesiangan. Jawabnya seperti kita Pak. Namai cenah abdi mah manok juga kieu mah ieu. Tuh Nabi juga pernah ya. Tapi Nabi tidak meninggalkan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Ini dalil muakkadah. Sedang safar Nabi tidak melaksanakan sholat sunat rawatib, tapi 2 rakaat sebelum subuh Nabi laksanakan. Ini muakkadah, didorong tuh Pak. Keur makaberangan tambah teh salat sunat rugi atuh Pak. Nabi mah salat sunat heula. Tuh cenanya Nabi ge kungsi kaberangan sumuhun, urang mah mineng gitu bedana teh. Nabi mah kungsi, urang mah mineng. Ya ini mah sekedar ini aja saja resep lah. Kalau kesiangan jangan kecil hati menyatu salat. Salat saja. Salat sunat silahkan. Lampu pareuman. Hordeng tutupkeun tuh gitu. Malaikat teh seuri we burkan aing teu nyaho. Iya. Jadi dengan salat. Salat wajib sudah jelas, kemudian salat sunat. Jadi kita sering bermunajat dengan Allah. Yunazi Rabbahu itu. Malah ada yang membuat misil salat itu seperti kereta api berjalan berhenti di stasiun. Berhenti, diperiksa, setelah siap berangkat lagi, begitulah. Kita beraktivitas, berhenti dulu waktu duhur. Periksa dulu jiwa kita ini, salat, berangkat lagi. Makanya hasil kerjanya bagus. Nanti waktu asar, istirahat, periksa lagi. Lalu maghrib sampai mau tidur, tidak lepas munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdoa. Yang kedua, baca Quran.
Yang ketiga, sholat. Yang keempat, tafakur dan tadabbur. Tafakur dan tadabbur. Menafakuri alam, mentadaburi Al-Quran. Nah itu digandeng begitu Pak. Saya sering menyampaikan, kalau tafakur dibarengi dengan tadabbur, lahir sikap tasyakur. Kalau tafakur tidak dibarengi dengan mentadaburi Al-Quran, lahir sikap takabur Pak. Jadi menafakuri alam itu banyak tuh kan, sampai ke dasar lautan tuh orang. Ya dapatkan berbagai macam keajaiban alam ini, tapi dengan Allahnya nggak nyambung, putus sama sekali. Padahal ia dapatkan berbagai macam keajaiban alam dari Allah ini. Ada yang keluar angkasa, tapi kenapa dengan Allahnya tidak nyambung? Lahir sikap takabur itu Pak. Itulah bedanya, perlunya tadabbur. Kenapa? Begini Pak, kalau ilmu yang lahir dari kreativitas manusia tanpa dibarengi ilmu dari Allah, sikapnya itu takabur itu Pak. Asa hebat gitu kan. Makanya di sini perlunya ilmu dari Allah, Al-Quran, untuk mengimbangi supaya tidak takabur tapi tawadu, tasyakur. Kenapa Firaun begitu leluasa menyatakan ana rabbukumul a'la? Karena kepada Allah tidak iman. Semuanya dianggap di bawah, ya dengan leluasa itu kan. Allah buktikan, tenggelamkan saja di lautan, sudah ternyata Tuhan ini nggak bisa apa-apa. Begitu. Nah jadi yang ketiga ya. Keempat adalah menafakuri alam dibarengi dengan mentadaburi Al-Quran. Nah begitu. Sehari-hari saja boleh, nggak usah yang besar-besar dulu. Yang kecil saja sehari-hari. Ibu melihat tomat, kadang-kadang ibu hanya moyok saja. Tomat meniga goreng. Pertanyaan anak, bisa nyente? Ya satu tak. Nggak ada ciptaan Allah yang tidak berguna, nggak ada Pak. Asal mau berpikir. Kalau dulu kan kulit manggu, cangkang manggu dibuang, sekarang malah jadi obat. Saya ngobrol dengan ketua ibu PKK itu ya, di itu keterampilan diarahkan, bisa menghasilkan uang. Ayo nama daun bayam wae digoreng nih Pak, jadi gorengan daun bayam. Kemarin saya gambung tuh, ini Ustaz cina enak di oseng, pucuk daun waluh Pak, daun lejet ngeunah di wae sing itu, daun sampo ngeunah Pak, kangkung ngeunah, bayam ngeunah, domba ningali weh. Saya bilang, nah, saya tidak mau kalah kreatif sama ibu-ibu. Ini modalnya ringan sekali. Daun singkong yang kering itu Pak, yang terbuang itu bisa dimanfaatkan. Keuman kucai make uyah. Daun saban garing itong dibuang tuh. Tulai digoreng make tarigu. Jadi gorengan daun sampe. Ngeunah henteu teuing. Tapi yakin tidak ada yang tidak bermanfaat, cuma kemampuan kita untuk menggali manfaat itu bertahap. Nah begitu, jadi jangan moyok. Alhamdulillah oleh Allah disediakan. Saya sering menyampaikan contoh tanah dina ember, sok gerapelakeun tomat, cengek, leunca, jadi Pak. Rasanya beda-beda. Terbayang tidak? Akarnya di bawah itu kan pabaliut, tapi masing-masing menyerap zat untuk dirinya, tidak mengubah nasibnya. Ini nasib untuk cengek, ini nasib untuk tomat, ini nasib untuk leunca. Kalau mengubah nasibnya, akar tomat mengambil bagian untuk cengek, ke biji tomat lada tuh Pak. Tapi itulah ketaatan makhluk Allah. Nari jelema baradegong wae atuh. Ya. Iya. Itu mestinya menjadi bahan tafakur.
Ketika matahari tenggelam, Nabi bertanya kepada sahabat, kamu tahu kemana matahari itu perginya? Sahabat bertanya, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Dia sujud kepada Allah dan dia minta izin, lanjutkan atau sudah berhenti? Kata Allah, lanjutkan, jalan terus. Sakitu gedena nari manusia, sakitu sagede kieu meni bedegong pisan Pak. Baung we sakitu nyeri huntu. Tapi bedegong mah angger, eta pa nyeri huntu teh peringatan. Ngahuhwe geuning nyeri huntu. Supaya teh nyeri huntu cenah kumaha atuh gampang laan we huntuna. Namun teh itu. Ya, da itu aya huntu mah nyeri huntu. Tapi rasa beda Pak. Iya. Saya kan gigi palsu tuh Pak. Anggar we rasa mah beda Pak nya. Iya peringatan dari Allah. Dahar peuteuy Pak. Rada kolot rada teu hese Pak. Rasana beda. Hari rek di jus teu ngeunah Pak. Maknya atuh Pak dahar jeung jus jengkol, jus peuteuy. Kemarin itu istri saya goreng jengkol, resep teh Pak kada goreng jengkol. Efek teh rada kolot rada teu as Pak. Aduh meuni nyeri teh hate. Ada nyarekan pamajikan geus sakitu hadena pamajikan nyadiakeun Pak. Manya orang yang berbuat baik rek dicarekan. Dipuji we keun bae teu ngeunah oge. Tuluy teh ngawapkeun sangu aya keusik. Ya udahlah. Istri saya sudah berusaha. Sapiring teh lamun dihitung mah ribuan teh remeh teh. Aya keusik hiji wae mah atuh keneh wajar pa teu kapicieun jol molotot teh ieu mah. Sakalian jeung semen. Salaki teh rek dijieun tihang beton wae ngomong. Bari anggar beak dahar teh. Ya, jadi inilah tafakur dan tadabbur. Dalam diri kita saja kata Allah itu ada ayat-ayat Allah. Wa fi anfusikum. Sudah kita pikirkan. Ya gitu Pak. Bayangkeun ku Bapak, pangambung aya di hareup. Hebatna Allah itu. Ketika kita mau makan, mengangkat nasi atau makanan untuk masuk ke dalam mulut, itu hidung Pak berjasa di situ. Bau jual eureun we leungeun teh Pak. Coba lamun irung di tukang. Kudu kadieu lah ka tukang. Hebatnya Allah itu. Begitu hebatnya. Inilah wafi anfusikum. Kita makan cuma bisa mengunyah, tapi proses di dalam perut siapa yang bisa? Enggak ada Pak. Pernah guru kita dulu dioperasi karena tidak bisa keluar angin, tidak bisa hitut Pak. Itu ka sabaraha juta tah. Pas keluar angin teh ngobrol tah hitut nu bieu mah sabaraha juta tah. Makanya Nabi mengajarkan kalau selesai buang hajat bacalah alhamdulillahilladzi taranya. Itu kesehatan dari Allah. Ketika tidak bisa keluar berapa juta nanti harus bayar. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit kotor dan menyehatkan aku. Kalau tidak bisa keluar berapa tuh bayarnya Pak? Nah gitu ayah keluar tuh katahan ripuh nih Pak. Ya, yang keempat tuh ya. Jadi satu, doa agar tetap teguh dalam agama Allah. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, sholat dan usahakan ada tambah-tambahlah melaksanakan sholat sunat ya. Pisian utara pisan ya begitu. Nah, supaya bertambah waktu munajat dengan Allah. Yang keempat adalah tafakur dan tadabbur. Iya. Masih ada juga Pak kiat lain, tapi saya kira cukupkan saja. Saya baca nih ayat 4344 surat Az-Zukhruf. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratim mustaqim wa innahu ladzikru laka wa liqaumika wa saufa tusalun. Itu di akhir ayat. Dan nanti kamu akan ditanya sikap terhadap Al-Qur'an. Iya. Sudah 1 jam cukup ya Pak. Sekian sajalah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi keteguhan oleh Allah tetap dalam agama Allah walaupun kondisi seperti ini. Dan rugi sekali dengan musibah yang besar malah lepas iman kita.